Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, saya di sini Siti Husnul Hatimah bersama rekan saya Emma Khairil Huda. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul syarat dan rukun wakaf untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum zakat dan wakaf oleh beliau Bu Evi Riyadotun Hasanah. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita membahas tentang pembahasan tentang syarat dan rukun wakaf, kita akan menjelaskan lebih dulu tentang rumusan masalah. Yang pertama akan dibahas bagaimana sih definisi wakaf, yang kedua tentang bagaimana syarat dan rukun wakaf menurut ulama madzhab. Sedangkan untuk maksud dan tujuannya, yang pertama itu untuk menjelaskan tentang definisi wakaf, dan yang kedua untuk mendeskripsikan mengenai syarat dan rukun wakaf menurut ulama madzhab. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke pembahasan. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian wakaf. Jadi untuk pengertian wakaf sendiri ini ada beberapa menurut madzhab yang berbeda mengenai pembahasan dari wakaf. Yang pertama, pengertian wakaf menurut madzhab Syafi'i dan Hambali. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu tentang pengertian wakaf menurut madzhab Hanafi. Menurut madzhab Hanafi ialah menahan harta benda sehingga menjadi hukum milik Allah Ta'ala. Maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinu, tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. Sedangkan pengertian wakaf menurut yang ketiga yaitu menurut Imam Abu Hanafi. Menurut Imam Abu Hanafi adalah menahan harta benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bersedekah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Jadi berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf atau yang dinamakan wakif selama ia masih hidup dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal, baik untuk dijual ataupun dihibahkan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu pengertian wakaf menurut madzhab Maliki. Menurut madzhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, di mana harta pokoknya tetap lestari atau kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat. Jadi tetap memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta tersebut. Dan selanjutnya yaitu pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang berbunyi perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, dari definisi di atas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu merupakan salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya dan bendanya harus tetap utuh seperti itu. Jadi benar-benar manfaatnya itu yang sangat dibutuhkan oleh maslahat umum. Karena yang berperan besar di sini adalah manfaatnya, maka sebaiknya wakaf itu berupa benda-benda yang tetap utuh dan tidak habis pakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan. Seperti apa? Seperti tanah, bangunan dan sebagainya. Dan tujuannya nanti kan bisa untuk kepentingan umum, untuk pembangunan masjid, untuk mushola pada pesantren. Jadi manfaatnya benar-benar sangat terasa. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian wakaf. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang syarat dan rukun wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Jadi untuk rukun wakaf tersebut ada 4 macam. Jadi harus terpenuhi semua agar wakaf yang dilakukan tersebut sah. Yang pertama harus ada wakif. Apa sih wakif itu? Yaitu orang yang mewakafkan harta. Jadi harus ada orang yang mau mewakafkan harta, harus ada orangnya. Yang kedua ada mauquf bih, yaitu barang atau harta yang diwakafkan. Harus ada orang yang ingin berwakaf, harus ada barangnya. Yang ketiga yaitu harus ada mauquf alaih, yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. Jadi pihak yang bertanggung jawab, pihak yang menerima dan mengelola sebagai pertanggungjawaban beliau sebagai penerima wakaf tersebut. Yang keempat yaitu ada sigot atau pernyataan
atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagai harta bendanya. Jadi semacam kayak ijab kabulnya gitu, ada perjanjiannya, ada intinya tuh serah terima, seperti kalau dalam hukum jual beli kan ada ijab kabul. Jadi ada singgot-singgot di sini, serah terima antara orang yang berwakaf terhadap orang yang menerima wakaf tersebut ya, dan atas benda yang diwakafkan seperti itu. Dan juga keempat itu harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan syarat-syarat wakif. Apa sih syarat itu? Syarat itu ialah yang harus dipenuhi sebelum melakukan wakaf. Jadi seorang yang wakif atau orang yang akan mewakafkan harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang pertama, ia harus orang yang merdeka. Merdeka bagaimana? Ia bukan seorang budak. Wakaf adalah suatu hal yang penting. Jadi seorang yang mewakafkan harus benar-benar dalam keadaan yang merdeka, bukan dalam tindasan orang lain, bukan seperti budak seperti itu. Karena seorang budak dia kan tidak memiliki hak, sedangkan yang dimaksud di sini wakaf kan berarti memberikan hak dia kepada orang lain. Karena hamba saya tidak punya hak, jadi harus benar-benar orang yang merdeka. Karena orang yang merdeka dia memiliki hak atas dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu dia harus berakal sehat. Wakaf yang dilakukan oleh orang gila hukumnya tidak sah. Maka seorang yang berwakaf dia harus benar-benar dalam keadaan sehat, tidak gila. Yang ketiga yaitu ia harus seorang yang dewasa atau balik. Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Yang terakhir yaitu tidak berada di bawah pengampunan atau boros dan lalai. Orang yang berada di bawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Jadi orang yang berwakaf itu ya harus benar-benar orang yang intinya tuh orang yang tidak boros, tidak lalai, dan untuk selanjutnya sudah ada syarat orang yang mewakafkan. Sekarang harus ada syarat yang mauquf bih, yaitu harta yang diwakafkan. Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat berikut, yaitu syarat yang pertama yaitu benda harus memiliki nilai guna. Jadi tidak sah hukumnya apabila sesuatu yang bukan benda, misalnya hak yang bersangkutan paut dengan benda seperti hak irigasi, hak lewat dan hak pakai dan sebagainya. Dan juga tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syarak, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti benda yang memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Yang kedua, benda tetap atau benda bergerak. Secara umum yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tidak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi atau milik bersama. Yang ketiga, benda yang diwakafkan harus tertentu, diketahui ketika terjadi akad wakaf. Jadi bendanya itu harus jelas. Penentuan benda bisa ditetapkan dengan jumlah seperti 100 juta rupiah atau juga bisa menyebutkan dengan nisab terhadap benda tersebut, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap benda yang diwakafkan tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya. Jadi harus jelas keterangannya, berapanya itu harus jelas, entah itu nominalnya atau berupa kalau tanah berarti berapa hektar itu harus jelas. Yaitu yang keempat yaitu benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap. Jadi dia tuh bukan tanah sengketa, bukan tanah, intinya tuh harus benar-benar milik dia sendiri, milik pribadi, sudah menjadi hak miliknya baru boleh diwakafkan, seperti itu. Nah, tadi sudah ada syarat wakif, syarat benda diwakafkan. Sekarang syarat mauquf alaih atau penerimaan wakaf. Yaitu syarat mauquf alaih. Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf atau penentukan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu mauquf alaih yang diberi wakaf haruslah pihak kebajikan. Para fakih sepakat berpendapat bahwa infak kepada kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.
Namun terdapat perbedaan antara para fakih mengenai jenis ibadat di sini. Apakah ibadat menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif. Yang pertama yaitu menurut mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alaih yang diberi wakaf ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu, sah wakaf orang Islam kepada semua syiar-syiar Islam dan pihak kebajikan seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan, dan sekolah. Adapun wakaf selain syiar-syiar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah seperti klub judi. Dan juga sah wakaf non-muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadat dan pada pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jemaah haji, dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja, hukumnya tidak sah. Selanjutnya yaitu menurut mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf alaih atau penentukan wakaf untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan agar mauquf alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dan dalam Islam seperti masjid, dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Selanjutnya yaitu kepada orang tertentu atau jamaah tertentu. Syaratnya ialah hendaklah penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Yang pertama, wakaf kepada diri sendiri. Sebagian ahli mazhab Syafi'i dan Hambali memperbolehkan wakif mewakafkan sebagian atau seluruh wakafnya kepada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu wakaf kepada muslim atau muslimat. Yang selanjutnya terakhir yaitu wakaf kepada non muslim tertentu atau kelompok pada kafir dhimmi dari muslim atau muslimat. Imam Nawawi mengatakan hukumnya sah wakaf kepada kafir dhimmi tertentu baik dari kaum muslim maupun dari kafir dhimmi juga. Namun ahli fikih menetapkan dua syarat, yaitu hendaklah objek wakafnya terdiri dari benda yang dapat dimiliki non muslim. Sebab itu mereka melarang wakaf kitab suci Al-Quran, buku-buku Al-Quran yang mengandung ayat-ayat Al-Quran dan sunnah. Dan selanjutnya hendaklah tidak mengandung unsur maksiat. Karena itu tidak sah wakaf kepada non muslim apabila mengandung unsur maksiat seperti berwakaf kepada pelayan gereja dan tikar untuk gereja. Wakaf kepada kafir dhimmi dari kafir dhimmi juga. Imam Nawawi menjelaskan sah wakaf kepada kafir dhimmi baik dari muslim maupun dari kafir dhimmi juga. Artinya orang kafir dhimmi yang hidup dalam masyarakat Islam boleh berwakaf kepada kafir dhimmi juga. Selanjutnya yaitu wakaf kepada yang tidak tertentu. Tempat penyaluran wakaf ialah kepada pihak tertentu. Nawawi menyebutnya wa'fan ala al-jihati, berwakaf ke pihak umum. Tujuan wakif ialah memberikan wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan secara umum, bukan kepada pribadi-pribadi tertentu. Contohnya ialah seperti wakaf kepada orang-orang fakir miskin, para mujahid, masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengurusan jenazah, tempat penampungan anak yatim piatu dan sebagainya. Jadi dia itu benar-benar untuk secara umum gitu, bukan untuk hal pribadi masing-masing. Dan untuk syarat dan rukun yang terakhir yaitu ada syinggot, pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Syinggot adalah lafadz atau pernyataan wakaf yang dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau tulisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari. Adapun untuk lafadz singgot wakaf ada dua macam, yaitu lafadz yang jelas atau syarih. Lafadz wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafadz itu populer sering digunakan dalam transaksi wakaf. Ada 3 jenis,
lafal yang termasuk dalam kelompok ini yaitu al-waf atau wakaf, al-habs atau menahan, dan al-tasbil yang artinya berderma. Bila lafal ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sahlah wakaf ini sebab lafal tersebut tidak mengandung suatu pengaturan kecuali kepada wakaf. Jadi jelas dia menggunakan kata-kata tadi, ada kata lafaz wakaf, al-habs, dan al-tasbil. Untuk yang lafal kiasan atau kinayah, kalau lafal ini dipakai harus dibarengi dengan niat wakaf, sebab lafaz tasyadaqtu bisa berarti sodakoh wajib seperti zakat dan sodakoh sunnah. Lafaz haram tuh bisa berarti dihar, tapi bisa juga berarti wakaf. Kemudian lafaz abad tuh juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafaz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf yang secara tegas. Jadi karena lafaznya itu berupa kiasan, dia tuh harus benar-benar diniati wakaf, karena dalam kiasan itu tidak lafaz kata wakafnya itu tidak benar-benar diucapkan secara jelas dan nyata. Nah, baik teman-teman, tadi itu sudah kami jelaskan sedikit tentang syarat dan rukun wakaf. Jadi kesimpulannya, wakaf ialah salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya dan bendanya harus tetap utuh. Jadi yang dibutuhkan tuh kemanfaatan dari harta benda tersebut, bukan harus kepemilikan hartanya. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, seperti tanah, bangunan. Untuk rukun wakaf tadi ada 4. Yang pertama yaitu ada wakif, orang yang mewakafkan, ada mauquf bih, barang atau harta yang diwakafkan, mauquf alaih, pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf, dan juga syigot, pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Untuk syarat-syarat wakaf tadi sudah masing-masing dijelaskan. Untuk syarat wakif ada merdeka, balik, berakal sehat, tidak boros. Untuk syarat mauquf bih, ada benda harus memiliki nilai guna, benda tetap atau benda bergerak, benda yang diwakafkan harus tertentu diketahui ketika terjadi akad wakaf, benda yang diwakafkan harus diketahui akadnya ketika berwakaf, dan juga benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik si wakif ketika terjadi akad wakaf. Untuk syarat mauquf alaih tadi harus ini wakaf harus dimanfaatkan dalam batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Untuk syinggot sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa syinggot itu juga merupakan rukun yang sangat penting, karena harus ada intinya tuh biar tidak terjadi di kemudian hari persimpangannya, harus ada serah terima yang sesuai, yang benar-benar diniatkan untuk berwakaf. Oke, sekian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.